dari kelompok 3 dengan anggota Herni Dwi Perwati, Irawati, Rina Luciana, dan Sisna Setia Prananda. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Bermain Peran. Apa itu bermain? Bermain adalah ekspresi tertinggi dari perkembangan manusia. Di dalam Chilhoudinley sendiri, bermain adalah profesi bebas tentang apa yang ada di dalam jiwa seorang anak. Bermain yang berkualitas mempunyai 4 ciri-ciri. Yang pertama, bermain secara intrinsik memotivasi, yaitu bermain yang menghasilkan motivasi positif bagi anak. Yang kedua, memberikan kebebasan pada anak dalam memilih permainan yang ia sukai. Yang ketiga, bermain harus menyenangkan. Yang keempat, bermain secara aktif melibatkan anak dalam permainan. Teori para ahli. Ada beberapa teori para ahli yang menjelaskan arti serta nilai permainan. Yang pertama, teori energi surplus. Teori ini menjelaskan bahwa anak-anak melepaskan kelebihan energi mereka melalui mainan atau bermain. Yang kedua, ada teori konstruktivisme. Teori ini menurut pendapat Piaget. Pada teori ini, bermain dianggap sebagai interaksi di antara anak-anak dan lingkungan fisik. Tindakan mereka terhadap lingkungan adalah kekuatan utama untuk beradaptasi. 3 adalah teori sosiokultural menurut Vygotsky. Vygotsky percaya bahwa anak-anak belajar ketika mereka berada di zona pengembangan proksa. Yang keempat, ada teori pikiran. Teori pikiran menyimpulkan bahwa kerjasama antara para pemain dan pandangan yang berbeda menuntut anak-anak untuk berpikir dengan 2 cara, nyata dan pura-pura. Selanjutnya, ada manfaat bermain dalam kurikulum. Yang pertama, ada perkembangan sosial. Manfaat perkembangan sosial sewaktu mereka bisa berbagi materi, mengembangkan rencana, mengatasi perbedaan, dan mengatasi kekecewaan. Yang kedua, perkembangan motorik. Bermain membantu membangun keterampilan motorik sewaktu anak-anak menggunakan koordinasi mata, tangan, dan terlibat dalam kegiatan seperti berlari, memanjat, dan merenggang. Yang ketiga, perkembangan emosi. Permainan juga membantu perkembangan emosi anak-anak seraya mereka bermain mengatasi rasa takut dan memperoleh kendali atas kekhawatirannya. Karakteristik kesenangan dan imajinasi dipengaruhi oleh pengalaman dan pelatihan. Perkembangan ini berlangsung melalui fase-fase. 3 di antaranya terjadi selama tahun-tahun awal kehidupan anak. Fase anak usia dini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, eksplorasi sensorik. Terjadi dari lahir sampai usia 5 tahun. Ini adalah waktu yang menyenangkan ketika anak-anak fleksibel dan antusias memeriksa lingkungan mereka. Yang kedua, yaitu spekulasi egosentris. Terjadi sekitar usia 2-7 tahun. Tingkatkan keceriaan pada periode ini dengan memberikan kesempatan bermain dramatis.
Yang ketiga, yaitu eksperimen pribadi. Terjadi sekitar 6-10 tahun. Tingkatkan keceriaan selama periode ini dengan bereksperimen dengan gambar visual dan pendengaran. Selanjutnya ada Sosiodramatic Play. Karya Sarah Smilansky tahun 1968 memberikan wawasan tentang perkembangan drama sosik dramatis. Dia menemukan bahwa anak-anak di seluruh dunia antara usia 2 dan 8 terlibat dalam berbagai tingkat permainan sosial. Dalam permainan dramatis, anak mengambil peran dan berpura-pura menjadi orang lain. Dalam jenis permainan ini, anak-anak meniru orang tersebut dan sering menggunakan alat peraga karena mereka menggambar dari pengalaman pribadi. Selanjutnya, yaitu bermain sosial. Bermain sosial melibatkan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan teman sebaya. Mildy mengidentifikasi 6 jenis permainan yang dikembangkan selama tahun-tahun anak usia dini, yaitu antara lain yang pertama, permainan tanpa pekerjaan. Yang kedua, permainan dengan penonton anak tidak terlibat dalam permainan. Yang ketiga, solitary play dimainkan secara mandiri. Yang keempat, bermain paralel, bermain di samping atau di dekat anak lain. Yang kelima, bermain asosiatif. Yang terakhir, bermain kooperatif. Selanjutnya yaitu peran guru dalam permainan. Ada 5 peran guru dalam permainan, yaitu yang pertama, guru sebagai perencana. Yang kedua, peran guru dalam penilaian. Yang ketiga, guru sebagai model. Yang keempat, guru sebagai perantara. Dan yang terakhir yaitu guru sebagai sumber. Selanjutnya ada anak-anakku dengan kebutuhan khusus. Beberapa anak memiliki kesulitan untuk masuk dan berperan serta dalam bermain di kelas atau pusat mereka. Seorang guru dapat membantu anak-anak ini dalam sejumlah cara yang berbeda. Berdasarkan pada kebutuhan tingkat perkembangan individu dan spesifik mereka, guru dapat memandu permainan dengan cara yang berbeda. Yang pertama yaitu permainan paralel. Permainan paralel yaitu gurunya adalah berpartisipasi dalam permainan anak-anak. Dalam peran ini, guru dapat memperagakan permainan dan merangsang gagasan. Yang kedua yaitu ada CO play. Artinya, dalam situasi ini, guru menjadi pemain dengan anak. Ia mengikuti petunjuk sang anak dan meninggalkan permainan itu jika cocok. Yang ketiga yaitu guru dalam peran ini berfungsi sebagai pemimpin dari permainan. Maksudnya yaitu guru membimbing dan menopangkan anak ke tingkat yang lebih tinggi dalam bermain. Yang terakhir yaitu juru bicara realitas. Artinya, guru dapat menambahkan pernyataan yang memperpanjang atau menghentikan permainan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.